Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febiana BRC Tepu dengan NIM 41014200015 dari Rombel 1A Pendidikan Matematika 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program aplikasi toko buku sederhana menggunakan DFC++. Baiklah, di sini sebelumnya saya telah menuliskan ataupun membuat coding yang terlebih dahulu. Pada baris pertama, yaitu input iStream. iStream merupakan singkatan dari input-output stream, di mana input iStream ini merupakan fungsi utama pada C++, di mana jika kita tidak menggunakan header ini, maka semua fungsi pada program tidak dapat berjalan. Pada baris kedua, yaitu using namespace std, di mana using namespace std ini merupakan fungsi yang memudahkan kita untuk membuat program agar kita tidak perlu menambahkan std kembali saat menuliskan cin dan cout. Pada baris keempat ini, int main merupakan fungsi utama sebagai starting point untuk program. Fungsi ini diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup, di mana tanda kurung kurawal ini berisi kode program penyusun function main. Nah, pada baris ke-6 sampai baris ke-11, nantinya pada output akan menampilkan identitas mahasiswa. Pada baris ke-13, ini nantinya akan menampilkan baris baru atau enter. Di baris ke-14 ini, const string toko Cakrawala Bookstore, ini berarti toko merupakan sebuah konstanta yang bertipe data string. Nantinya, konstanta toko ini dapat diisi dengan beberapa karakter, di mana konstanta toko ini merupakan nama toko yang akan ditampilkan, yaitu Cakrawala Bookstore. Nah, di baris ke-16 ini, cout selamat datang di toko buku, nantinya akan ditampilkan tulisan selamat datang di toko buku, dan dilakukan pemanggilan konstanta string toko yang berisi Cakrawala Bookstore. Pada baris ke-17 ini nanti akan menampilkan baris baru atau enter. Pada baris ke-19 ini, variabel pilih, variabel total buku, dan variabel jumlah bertipe data integer atau bilangan bulat, di mana variabel pilih nantinya digunakan untuk menampung kategori pilihan buku, variabel total buku nantinya digunakan untuk menampung harga buku per pieces, dan variabel jumlah nantinya digunakan untuk menampung jumlah buku yang ingin dibeli. Pada baris ke-20, int hasil sama dengan 0, di mana variabel hasil sama dengan 0 bertipe data integer atau bilangan bulat. Hasil ini nanti akan menampung hasil keseluruhan harga dari buku-buku yang dipilih. Pada baris ke-21, char pilihan buku yes/no ini merupakan variabel pilihan buku dan variabel yes/no itu bertipe data char atau karakter, di mana variabel pilihan buku dan yes/no ini hanya dapat menampung satu digit karakter. Pada baris ke-20, int diskon sama dengan 10, di mana di sini diskon sama dengan 10 bertipe data integer atau bilangan bulat. Diskon di sini merupakan besarnya diskon yang akan diberikan oleh toko, yaitu 10%, di mana 10 di sini merupakan besarnya persenan. Selanjutnya pada baris ke-23, yaitu int x sama dengan 0. Ini berarti variabel x sama dengan 0 bertipe data integer atau bilangan bulat, di mana variabel x ini digunakan untuk menampung banyaknya total buku yang dibeli pada array total akhir buku. Nah, pada baris ke-24 ini, array total akhir buku dengan panjang atau indeks x bertipe data integer. Di baris ke-25 sampai baris ke-28 ini nantinya pada output akan menampilkan menu kategori pilihan buku dari penerbit Gramedia Pustaka Utama, di mana terdapat 3 kategori pilihan buku. Yang pertama yaitu bestseller, yang kedua yaitu fiction, dan yang ketiga yaitu non-fiction. Di baris ke-30 ini merupakan bentuk perulangan do while. Di baris ke-31, cout masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Nantinya kita dapat memilih pilihan 1, 2, ataupun 3, seperti pilihan pada kategori di atas ini, dan pilihan kita tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel pilih.
Selanjutnya pada baris ke-34 yaitu switch pilih. Switch merupakan pernyataan penyeleksian berdasarkan kondisi dari ekspresi yang dipilih pada variabel pilih. Nah, di sini terdapat case 1, di mana pada case 1 ini akan ditampilkan list judul buku pada kategori 1, yaitu kategori bestseller. Nah, di sini terdapat 5 judul buku yang tersedia pada toko buku tersebut dengan masing-masing harga. Nah, selanjutnya, checkout masukkan kode pilihan judul buku. Nantinya kita dapat menginputkan kode A, B, C, D, ataupun E ke dalam perintah ini. Nantinya, data tersebut akan ditampung ke dalam variabel pilihan buku. Nah, pada baris ke-46 ini, apabila kita memilih pilihan buku A, maka nantinya variabel total buku akan berisi 111.800 sesuai dengan harga pada buku di kode A. Apabila kita memilih buku B, maka variabel total buku akan berisi 85.600. Jika kita memilih pilihan buku C, maka variabel total buku akan berisi 107.500. Jika kita memilih pilihan buku D, maka total buku akan berisi 93.000. Dan jika kita memilih pilihan buku E, maka total buku akan berisi 105.200. Sedangkan apabila kita memilih pilihan selain pilihan A, B, C, D, dan E, maka akan ditampilkan kalimat pilihan buku tidak tersedia pada output nantinya. Nah, di sini checkout jumlah buku yang ingin dibeli. Nanti di sini kita dapat memasukkan angka 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan banyak buku yang ingin kita beli. Nantinya, data tersebut akan ditampung ke dalam variabel jumlah. Pada baris ke-63 ini merupakan perhitungan array total akhir buku dengan panjang atau indeks X. Dengan rumus, variabel total buku dikalikan dengan variabel jumlah. Pada baris ke-65 ini, nantinya akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin memesan lagi. Di sini kita dapat mengetikkan Y, yang berarti yes apabila kita masih ingin memesan buku kembali, dan kita dapat mengetikkan pilihan N apabila kita tidak ingin memesan buku kembali. Di mana apabila kita mengetikkan pilihan Y, nantinya program akan kembali menampilkan perintah pada baris ke-31, yaitu masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Sedangkan apabila kita memasukkan atau memilih pilihan N, nantinya program akan langsung memunculkan menu pembayaran seperti ini. Nantinya, pilihan Y ataupun N yang kita pilih akan ditampung ke dalam variabel yes no. Pada baris ke-68 ini, terdapat pernyataan break, di mana break merupakan pernyataan lompatan. Di mana ketika pernyataan break ini dieksekusi, maka program akan melompat dari pernyataan switch di atas dan akan mengeksekusi program selanjutnya. Nah, pada case 2 ini akan ditampilkan list judul buku pada kategori 2, yaitu kategori buku fiction. Nah, di sini terdapat judul-judul buku yang tersedia pada kategori buku fiction dengan masing-masing harga yang sudah ditentukan. Nah, untuk coding selanjutnya itu sama seperti di case 1. Di sini pada seleksi kondisi if else, apabila kita memilih pilihan A, nantinya variabel total buku akan berisi harga buku dengan kode A, yaitu 78.800. Seperti itu seterusnya. Nah, pada akhir case 2 ini juga terdapat pernyataan break yang merupakan pernyataan lompatan. Untuk di case 3, akan ditampilkan list judul buku pada kategori 3, yaitu kategori buku non-fiction, di mana di sini terdapat 5 judul buku yang tersedia pada toko buku tersebut dengan masing-masing harga yang telah ditetapkan. Masih sama seperti coding pada case 1 dan case 2, di sini pada seleksi kondisi if else, apabila kita memilih pilihan A, nantinya variabel total buku akan berisi harga buku pada kode A, yaitu 94.800. Seperti itu seterusnya. Di akhir case 3 ini juga terdapat pernyataan break yang merupakan pernyataan lompatan. Nah, pada
Baris ke-140 ini terdapat X++. X++ ini merupakan operator increment, di mana nilai X ini selalu bertambah 1 setiap kali perulangan dilakukan. Pada baris ke-144, ini merupakan perulangan do while. Apabila kita menginputkan operator Y ke dalam variabel yes no, yaitu pada pertanyaan apakah Anda ingin memesan lagi, nantinya perulangan akan kembali menjalankan program pada baris ke-31, yaitu akan memunculkan perintah, masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Selanjutnya, pada baris ke-145 ini nanti akan menampilkan baris baru atau enter. Pada baris ke-146 ini, checkout pembayaran. Nantinya akan menampilkan menu pembayaran. Pada baris ke-148 ini, merupakan bentuk perulangan for, di mana nilai awal I adalah 0, nilai I selalu bertambah 1 setiap kali perulangan dilakukan, sampai akhirnya nilai I mencapai X. Selanjutnya pada baris 149, ini merupakan perhitungan variabel hasil dengan rumus variabel hasil ditambah array total akhir buku dengan panjang atau indeks I. Selanjutnya pada baris 152, checkout total harga buku yang dipesan, di mana nantinya akan ditampilkan total harga buku yang dipesan yang diperoleh dari perhitungan variabel hasil. Pada baris 153, checkout diskon toko buku 10%. Nantinya pada output akan ditampilkan diskon toko sebesar 10% yang diperoleh dari perhitungan variabel hasil dibagi dengan variabel diskon. Baris 154 yaitu checkout total pembayaran, di mana nantinya akan ditampilkan total pembayaran yang diperoleh dari perhitungan variabel hasil dikurang variabel hasil dibagi variabel diskon. Nantinya di akhir program akan ditampilkan tulisan terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, pada baris 157 ini terdapat return 0, di mana return 0 ini berfungsi untuk menyatakan bahwa program berakhir dengan normal dan hasil keluaran dari function main adalah 0. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Kita dapat mengetikkan F11 untuk compile and run program. Nah, di sini pada awal output terdapat identitas mahasiswa seperti yang telah kita ketikkan di coding sebelumnya. Nah, pada awal output akan muncul selamat datang di toko buku Cakrawala Bookstore. Nantinya di sini akan muncul menu kategori pilihan buku yang tersedia. Nah, terdapat perintah masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Misalkan kita ingin memilih kategori buku bestseller, maka kita akan mengetikkan 1 di sini. Nah, sehingga akan muncul list judul buku bestseller. Selanjutnya, terdapat perintah masukkan kode pilihan judul buku. Misalkan kita ingin membeli buku dengan judul Off the Record, maka kita ketikkan kode A. Buku yang ingin dibeli, misalkan kita ingin membeli 1 buku, maka akan muncul apakah Anda ingin memesan lagi. Jika kita ingin memesan lagi, maka kita dapat mengetikkan kode Y. Selanjutnya akan kembali muncul perintah seperti yang awal, yaitu masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Misalkan kita ingin memilih buku kategori fiction, kita dapat mengetikkan kode 2. Maka akan muncul list judul buku pada kategori fiction. Selanjutnya, masukkan kode pilihan judul buku. Misalkan kita ingin membeli buku yang berjudul The Book of Question, maka kita dapat mengetikkan kode C. Jumlah buku yang ingin dibeli, misalkan 2. Nah, akan muncul kembali apakah Anda ingin memesan lagi. Misalkan kita ingin memesan buku kembali, maka kita dapat mengetikkan kode Y. Selanjutnya, muncul kembali pernyataan seperti pada awal, yaitu masukkan kategori pilihan buku yang ingin dipilih. Misalkan kita ingin memilih buku non-fiction, maka kita dapat mengetikkan kode 3. Maka di sini akan muncul list judul pilihan buku non-fiction.
Misalkan kode pilihan judul buku yang ingin kita pilih adalah kode E. Jumlah buku yang ingin dibeli misalkan 1. Nah, selanjutnya terdapat pertanyaan apakah Anda ingin memesan lagi. Jika kita tidak ingin memesan lagi, kita dapat mengetikkan kode N. Nah, setelah itu akan masuk ke menu pembayaran, di mana total harga buku yang dipesan yaitu 473.800, diskon toko sebesar 10% yaitu 47.380, dan total pembayaran yang harus kita bayar yaitu Rp426.420. Nah, selanjutnya pada akhir program akan ditampilkan tulisan terima kasih atas kunjungan Anda. Baiklah, sekian penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.